Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Gak kerasa hari ini kita udah ngebahas mentoring class tema yang kelima. Artinya mentoring class ini sudah berjalan 1 minggu lebih. Kemarin saya sempat bilang kalau hari ini itu kita akan ngebahas tema yang berhubungan dengan hutang piutang. Cuman teman-teman, ternyata saya ada lupa satu tema pondasi lagi, yang mana mungkin hari ini saya akan genapkan dulu masalah tema-tema yang utama atau yang inti sebelum kita masuk ke tema permasalahan secara teknisnya gitu teman-teman. Kenapa? Karena dari part yang pertama sampai yang kelima ini itu adalah pondasi dasar atau pondasi inti dari ilmu menarik badai rezeki dan pertolongan dari Allah, teman-teman. Yang mana sebetulnya kalau teman-teman sudah sangat memahami semua isi materi dari part 1 sampai dengan part 5 ini, sebetulnya teman-teman sudah bisa langsung mempraktekkan sendiri. Sisanya nanti kita coba masuk ke masalah-masalah teknis yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan. Baik teman-teman, kita mulai aja. Judul untuk tema yang kelima ini adalah hidup itu adalah sebuah amanah. Kenapa ini sangat penting dan menjadi satu tema pondasi? Karena ini adalah pintu gerbang dari semua pola pertolongan Allah dan pintu gerbang dari semua rezeki Allah yang berlimpah, teman-teman. Yang mana kalau teman-teman bisa membuka pintu gerbang ini, memahami isi materi dari tema ini, insya Allah udah tuh semua keajaiban-keajaiban di dalam hidup teman-teman, semua pertolongan-pertolongan Allah insya Allah bisa hadir di dalam hidup teman-teman semua. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai tema tentang amanah ini, saya kembali mau membawa sebuah analogi untuk teman-teman semua. Saya pengen teman-teman coba membayangkan jika misalnya saat ini teman-teman dikasih amanah, dititipin amanah, misalnya mobil Ferrari atau mobil Lamborghini gitu ya, sama yang punya pabriknya. Teman-teman gak usah bayar, teman-teman hanya dititipin aja. Tapi selama dititipin, kata si pemilik ini, silahkan teman-teman nikmati gitu si mobil ini gitu. Mau teman-teman pakai, mau teman-teman buat kerja, mau teman-teman pakai buat liburan, terserah. Yang penting kata si pemiliknya ini,
tolong rawat baik-baik barang saya dan tolong rawat baik-baik amanah ini. Dan kalau ada apa-apa, kalau ada yang kalian tidak mengerti tentang barang saya ini, terhadap amanah saya ini, tolong segera kalian menghubungi saya gitu. Pesannya singkat gitu aja teman-teman. Jadi pesannya, silahkan kalian nikmati. Saya menitipkan amanah kendaraan ini, misalkan Ferrari ini gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mengerti cara pakainya, nanti saya akan kasih nih cara pakainya, saya akan kasih tahu gitu. Dan kalau sampai ada apa-apa, tolong kalian hubungi saya gitu. Nah, singkat cerita, amanah itu teman-teman terima gitu ya. Mobil itu teman-teman gunakan. Teman-teman bisa jalan-jalan, teman-teman bisa dibilang hebat sama orang gitu karena pakai Ferrari gitu ya, pakai mobil yang termahal gitu. Yang tiba-tiba nih teman-teman, tiba-tiba mobil itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba mobil itu nggak jalan, atau tiba-tiba mobil itu nggak bisa hidup gitu. Teman-teman udah coba gitu ya, nggak bisa hidup apa segala macem. Pertanyaan saya, kira-kira nih teman-teman yang akan teman-teman lakukan itu apa? Pasti menghubungi yang punyanya, terus nanya, ini kenapa ya saya kok lagi di parkiran tiba-tiba nggak bisa hidup. Oh ternyata itu kalau mau ngehidupin, kata yang punyanya itu kamu harus menekan tombol di bawah setir kanan misalkan gitu, akhirnya bisa jalan lagi mobilnya gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, amanah ini dititip sama yang punyanya bukan dalam waktu yang sebentar. Amanah ini dititip sama yang punyanya itu ya kurang lebih sekitar 60-70 tahun lah dia nitipin mobil Ferrari ini ke teman-teman gitu. Nah, pada saat ada kendala nih di mobil tersebut gitu ya, tiba-tiba mobilnya mogok gitu. Terus teman-teman nanya nih, telepon dong ke yang punyanya gitu, ini mobilnya mogok gitu, kayaknya nih harus ganti oli atau harus servis gitu ya. Karena itu adalah mobil Ferrari, pastinya teman-teman harus membawa mobil itu ke bengkel yang tepat. Nggak mungkin teman-teman bawa mobil itu hanya ke bengkel biasa di pinggir jalan, orang bengkelnya juga nggak akan ngerti. Bahkan mungkin orang bengkelnya atau bengkelnya juga nggak punya kunci-kunci atau peralatan untuk ngebongkar mesinnya misalkan gitu ya. Nah, kata yang punyanya, ya udah kamu bawa ke bengkel, misalnya ternyata bengkelnya ada di luar kota, ini saya kasih bensinnya, ini saya kasih ongkosnya untuk kamu servis mobil itu, ini saya kasih bensinnya untuk kamu bolak-balik, dan kalau ada apa-apa kamu hubungi saya lagi gitu. Nah, tiba-tiba nih karena mobilnya harus diservis gitu ya, di jalan mogok lagi nih mobil teman-teman. Di jalan pada saat teman-teman menuju keluar kota itu, di jalan nih mogok mobilnya gitu. Karena mungkin teman-teman sudah gunakan mobil ini dalam waktu yang lama gitu ya, pasti sedikit banyak
teman-teman merasa tahu lah terhadap mobil ini gitu, karena kan udah pakai dalam waktu yang cukup lama. Suatu saat, pada saat lagi menuju bengkel ini mogok, teman-teman coba untuk ngebenerin sendiri gitu. Teman-teman coba untuk ngebenerin sendiri, ternyata masih nggak bisa jalan juga. Tapi karena teman-teman merasa bahwa teman-teman lebih tahu mobil itu daripada yang punyanya gitu. Karena kan mobil ini dari baru diamanahkan ke saya, dan yang punyanya malah nggak pernah sama sekali mungkin mengendarai mobil itu gitu ya. Bahkan mungkin ada sedikit terbersit, ya sekarang kalau ke bengkel Ferrari sayang amat uangnya gitu, mendingan saya coba dulu untuk ngebenerin sendiri deh misalkan gitu. Yang penting kan mobilnya bisa kembali normal atau bisa jalan kembali gitu. Nah, saking teman-teman berusaha gitu, mobilnya yang ada itu mobil bukannya malah sehat, bukannya malah betul, tapi yang ada itu mobil malah semakin hancur. Betul nggak? Karena ini bukan mobil biasa, ini adalah sebuah Ferrari yang nggak banyak orang yang punya keahlian untuk memperbaiki mobil ini. Tapi teman-teman tuh so tahu untuk berusaha untuk ngebenerin mobil itu gitu, karena teman-teman merasa teman-teman sudah tahu lah dengan mobil itu gitu. Yang ada teman-teman tuh capek gitu. Saya udah coba benerin mesinnya, saya udah coba bongkar di sini, saya udah coba bongkar di sana, tapi mobilnya masih tetap nggak jalan-jalan. Saya udah coba ganti ininya, tapi masih juga nggak jalan-jalan gitu ya. Karena memang bukan spare partnya lah gitu, bukan seharusnya teman-teman lakukan itu gitu. Yang seharusnya teman-teman pada saat ada kendala, teman-teman kan menghubungi lagi yang punyanya gitu, menghubungi lagi si orangnya, ini kenapa lagi nih, saya ada kendala lagi begini gitu. Nah, dari cerita ini teman-teman, yang saya mau tegaskan adalah sejatinya hidup kita itu semua adalah titipan. Jadi semua yang hadir di dunia ini nih, yang saat ini teman-teman lagi lihat nih, apapun yang teman-teman bisa lihat dengan mata teman-teman, bahkan diri teman-teman sendiri, semua itu adalah titipan. Dan kalau kita bicara titipan itu bukan milik kita. Itu yang harus sangat-sangat kita pahami teman-teman. Titipan itu bukan milik kita. Kita hanya diamanahkan gitu. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di kehidupan teman-teman, itu adalah amanah dari yang punya teman-teman. Anak teman-teman amanah, istri atau suami teman-teman itu amanah, orang tua teman-teman itu amanah, rumah teman-teman itu amanah, uang teman-teman itu amanah, bahkan diri teman-teman sendiri pun adalah amanah dari Allah sebagai yang punya atau pemilik segala sesuatunya yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, maka pada saat kita paham bahwa semua ini adalah sebuah amanah, maka di situ berlakulah hukum dan aturan sebagaimana mestinya sebuah amanah, teman-teman.
Hukum atau aturan amanah itu yang pertama, amanah itu bukan milik kita karena sewaktu-waktu amanah itu bisa diambil kembali. Sampai sini masih bisa ngikutin ya, nangkep ya. Oke. Amanah itu ada jangka waktu pada saat kita diamanahkan barang tersebut, gitu ya. Itu aturan yang pertama atau hukum yang pertama. Hukum yang kedua, amanah itu tergantung kepada barang atau aset yang dimiliki oleh orang yang diamanahkan ke kita. Maksudnya gini teman-teman, kalau tiba-tiba teman-teman nih diamanahin sama saudara teman-teman atau sama orang lain gitu ya, saya nitip mobil ini gitu ya, mobilnya Kijang gitu. Pertanyaannya, teman-teman bisa nggak minta, saya mau diamanahin tapi saya mau amanahnya mobilnya Pajero gitu atau Fortuner gitu. Ya nggak bisa, karena orang yang mengamanahkan itu nggak punya Pajero atau nggak punya Fortuner gitulah, kurang lebih seperti itu artinya. Atau bahkan mungkin orang itu punya, tapi yang akan diamanahkan ini adalah yang Kijang, bukan yang Pajero gitu. Nangkep ya sampai sini hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga, amanah ini bukan milik teman-teman gitu. Jadi hukum yang pertama, amanah ini amanah ini adalah sebuah titipan dengan jangka waktu gitu ya. Hukum yang kedua, amanah ini kita tidak bisa memilih barang atau apapun yang diamanahkan ke kita. Dan hukum yang ketiga, amanah ini sejatinya adalah bukan milik kita. Oke, 3 dulu itu ya. Oke. Nah, sekarang nih kita balik ke konteks judul mentoring kelas hari ini. Teman-teman diamanahin sama Allah berupa kehidupan ini. Teman-teman diamanahin badan gitu ya. Teman-teman diamanahin ilmu, teman-teman diamanahin orang tua gitu. Teman-teman diamanahin harta, teman-teman diamanahin sepatu, teman-teman diamanahin sendal, teman-teman diamanahin baju dan lain semuanya. Sehingga segala sesuatu yang teman-teman lihat, yaitulah yang diamanahin sama Allah ke teman-teman semua. Nah, kita nggak bisa milih. Saya pengennya amanah orang tuanya, misalnya saya pengen jadi anaknya Pak Harto gitu, yang begitu lahir udah punya banyak uang gitu kan. Atau saya pengen jadi anaknya si A, si B. Amanah itu tidak bisa memilih gitu, sesuai hukum tadi yang kedua gitu teman-teman. Nah, segala sesuatu ini yang kita sebut amanah ini, tadi yang pertama, amanah ini bukan milik kita. Jadi yang membuat kita lelah di dalam hidup, teman-teman, kita itu, kebanyakan dari kita itu terjebak karena kita diberi amanah yang cukup panjang gitu. Balik ke cerita tadi, kita dikasih nih amanah mobil Ferrari selama 70 tahun. Sesuai rata-rata umur manusia gitu ya. Kita dikasih mobil Ferrari selama 70 tahun.
karena kita merasa bahwa amanah ini cukup lama dititipkan ke kita, akhirnya timbullah rasa kepemilikan itu di dalam diri kita gitu teman-teman. Oh, ini anak saya, ini orang tua saya, ini rumah saya, ini mobil saya, dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, pada saat mobil itu mogok, karena kita merasa bahwa itu adalah milik kita seolah-olah gitu ya, padahal itu hanya sebuah amanah gitu. Pada saat mobil itu mogok, kita berusaha untuk sok tahu nih gitu, ngebenerin sendiri gitu, dengan ilmu kita yang sangat-sangat terbatas sekali gitu. Bahkan kalau kata Quran, ibarat seluruh ilmu pengetahuan itu seperti seluas samudra, pengetahuan kita itu hanya sebuih pasir gitu. Tapi karena kesotauan kita teman-teman, akhirnya kita berusaha capek sendiri, lelah sendiri, mobilnya gak jalan-jalan, dan kita terus aja gitu menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita gitu. Padahal udah jelas instruksinya, kalau ada apa-apa hubungi saya, atau minimal teman-teman baca buku paduannya gitu ya, buku manual booknya dari si pemberi amanah ini gitu. Nah, semakin kita terjebak ke dalam perspektif yang salah bahwa hidup ini adalah hidup kita, semua hal yang ada di dalam hidup ini adalah milik kita, maka semakin besar tuh ketakutan-ketakutan yang akan hadir di dalam hidup kita teman-teman gitu. Kita takut kehilangan anak, kita takut kehilangan kendaraan, kehilangan harta benda, kita takut kehilangan orang tua kita takut kehilangan pasangan kita. Sehingga pada saat yang punya amanah ini mau mengambil lagi barangnya, kita gak ikhlas gitu. Saya sudah merawat anak ini, saya sudah merawat mobil ini, saya sudah bekerja keras, bersusah payah, membanting tulang, saya sudah memberikan pendidikan, dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, di pembahasan mentoring kita yang kemarin, ini yang kenapa saya sebut sebagai pondasi dasar. Karena nanti pada saat di pembahasan kita selanjutnya, itu teman-teman akan bolak-balik nih ke video 2, video 3, video 4, video 5. Video 2, video 3, video 4, video 5. Karena video 2, 4, 2, 3, 4, 5 ini adalah pondasi dasar untuk menjawab semua permasalahan yang teman-teman hadapi gitu, yang akan kita bahas ke depannya. Di pembahasan kemarin, ingat bahwa Allah itu Maha Pencemburu, teman-teman. Allah mengamanahkan diri kita, dan Allah pun mengamanahkan harta kekayaan, Allah mengamanahkan pekerjaan kepada teman-teman, Allah mengamanahkan pasangan kepada teman-teman gitu ya. Sekarang gak usah Allah, kalau misalnya nih teman-teman yang laki-laki misalnya gitu ya, teman-teman yang ikhwan ngelihat pasangannya misalnya kerjaannya cuman
nonton drama Korea aja gitu misalnya gitu ya, nggak merhatiin dia gitu, nggak berlaku selayaknya sebagai seorang istri misalnya gitu. Atau teman-teman yang ahwat misalnya ngelihat pasangannya kerja terus gitu sampai nggak ada waktu lah buat kita gitu ya. Tentunya pasti kita akan cemburu dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pasangan kita, karena kita mencintai dia. Dan ternyata teman-teman, cemburunya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cemburunya Allah. Makanya jangan-jangan nih hidup kita sekarang jadi sulit, rezeki kita sekarang jadi sulit, pertolongan Allah jadi jauh, mungkin karena Allah cemburu terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini gitu, di keseharian kita. Karena seyogianya semua adalah sebuah amanah. Hidup ini adalah sebuah amanah. Pekerjaan teman-teman itu amanah dari Allah. Harta teman-teman itu amanah dari Allah. Pasangan teman-teman itu amanah dari Allah. Anak teman-teman itu amanah dari Allah. Bahkan ilmu teman-teman pun adalah amanah dari Allah. Maka sebagai sebuah amanah itu harus teman-teman selesaikan satu persatu, termasuk ujian yang hadir di dalam hidup kita pun itu adalah amanah dari Allah. Hutang piutang, permasalahan ekonomi, itu semua amanah dari Allah. Qada dan qadar kita itu adalah amanah dari Allah, teman-teman. Yang kata Allah sebagai pemilik si mobil tadi, kalian tuh gak usah pusing. Kalau sampai ada apa-apa dengan kendaraan ini, kalian tinggal hubungi saya. Saya yang akan memberi kalian uang bensin, saya yang akan memberi kalian uang tol, saya yang akan memberi kalian ongkos untuk sampai ke bengkel. Tapi tolong jangan hianati saya. Tolong jangan kalian berbuat dosa. Hianatinya gimana? Disuruh ke bengkel, uangnya enggak dipakai buat beli bensin, malah sok-sokan ngebenerin sendiri gitu. Artinya itu tidak, kita menjadi orang yang kufur. Kita menjadi orang yang tidak amanah, kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kembali konteks dari mentoring kelas kita hari ini adalah setiap hal yang ada di dalam hidup kita itu adalah sebuah amanah. Istri kita adalah sebuah amanah, bukan punya kita. Suami kita adalah sebuah amanah. Anak-anak kita adalah sebuah amanah. Yang kalau teman-teman menghadapi kesulitan terhadap amanah tersebut, teman-teman hubungi Allah, adukan ke Allah. Biar nanti Allah yang akan ngebenerin mereka. Nggak usah kita yang sok tahu gitu. Nggak usah kita yang sok tahu ingin untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah terhadap amanah yang diberikan sama Allah, teman-teman. Mungkin bisa kita selesaikan, tapi itulah sumber dari lelahnya hidup yang teman-teman rasakan. Kita ini ibarat seorang pengantin, teman-teman.
di dalam kehidupan ini. Di mana-mana yang namanya pengantin itu dia tidak pernah mengurusi dirinya sendiri. Pengantin mah diem, karena semua urusannya udah diurusin sama IO. Yang bikin capek, kita udah punya IO, tapi kita pengen ngurusin sendiri gitu semua urusan kita, padahal kita adalah seorang pengantin. Kita ngedekor sendiri, kita masak sendiri. Akhirnya yang ada pernikahan kita atau kehidupan kita jadinya berantakan, teman-teman. Bukan sesuatu hal yang baik gitu, bukan sesuatu hal yang benar. Ingat ilmu pengantin ini gitu, bahwa kita di dalam kehidupan kita seperti halnya seorang pengantin, di mana seorang pengantin itu tidak pernah mengurusi dirinya sendiri. Maka di dalam hidup ini uruslah amanah-amanah yang dititipkan ke kita, teman-teman. Urus dengan cara yang benar, dengan aturan yang benar, karena itu adalah amanah. Kita nggak bisa sok tahu terhadap amanah itu. Kalau kita sok tahu, yang ada amanahnya jadi rusak. Kita ngerusak anak kita ngerusak silaturahmi dengan orang tua kita, mungkin kita ngerusak silaturahmi dengan saudara-saudara kita, karena kita sok tahu gitu, karena kita tidak membaca aturan yang benarnya seperti apa. Kita tidak paham aturan yang benarnya seperti apa. Bahkan akhirnya timbul banyak masalah dari setiap amanah yang Allah hadirkan di dalam hidup kita, teman-teman. Yang ada kita jadi menyalahkan amanah itu. Karena istri saya jadi lelah. Karena anak saya jadi harus banting tulang. Karena orang tua saya jadi begini. Nggak gitu, teman-teman. Kita lelah karena kita sok tahu terhadap amanah-amanah itu. Nah, tapi teman-teman, ada satu aturan dari amanah yang keempat, adalah pada saat kita bisa menjaga amanah, pada saat kita bisa menjaga amanahnya orang lain, maka orang lain akan dengan senang hati menambahkan amanah-amanah yang lebih banyak di dalam hidup kita. Kenapa saya sampai saat ini belum punya anak? Kenapa sampai saat ini saya masih diuji dengan ujian-ujian ekonomi, belum diberikan amanah kekayaan? Tanya sama diri kita. Kita sudah layak belum menjadi orang yang amanah, untuk diberikan amanah-amanah yang lebih banyak dari Allah, teman-teman. Lihat lagi amanah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita sudah rawat belum? Kita sudah jaga belum? Jangan-jangan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita aja masih berantakan tanpa kita sadari gitu. Karena kita merasa semua ini adalah milik kita, bukan amanahnya Allah. Jadi teman-teman, untuk kita bisa menarik amanah rizki yang besar dan pertolongan Allah yang besar hingga seperti badai, ingat bahwa semua ini adalah amanah, dan jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah percaya untuk menambah amanah-amanah rizki yang baik dan pertolongannya Allah di dalam hidup kita, teman-teman.
Mungkin sekian dulu teman-teman materi kita yang kelima, materi mentoring kelas kita yang kelima sebagai pondasi dasar dari menghadirkan atau mengundang badai tsunami rizki dan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi atau ke dalam teknis-teknis permasalahan yang sering terjadi di dalam hidup kita. Sekian dulu dari saya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti materi ini sampai dengan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.